Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Dunguku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Dan oke, mungkin ini jadi last part ya, atau part terakhir. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, bisa klik channel Hikmah Misteri. Di situ semuanya part sebelumnya ada semua. Dan bagi kalian yang ketinggalan informasi, nah mungkin kalian belum subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, jadi kalian ketinggalan ceritanya. Makanya dari itu subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, agar tentunya Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Kenapa ibu menelponku ya? Gumamku. Apa ya sudah baik kan dan jadi ikut? Belum tahu keperluan apa ibuku menelpon, hati sudah sangat tergirang. Berharap ia, Tari dan Rani jadi ikut. Tak apa bila mobil menyusul ke sana, karena tempat wisata yang akan kami tuju bisa melewati jalan besar depan toko mandiri. Bergegas aku menerima panggilan dari ibu dan langsung mengucap salam. Ibuku kemudian menjawab dengan suara berat. "Wah, apa kau jadi pergi liburan?" tanya ibuku kemudian. Iya, ini sudah mau berangkat. Apa jadi ikut? Jika ibu ikut, biar kami menyusul ke sana. Aku menjawab antusias. Terdengar hembusan nafas yang sangat berat. Ibu tidak bisa ikut, masih pusing. Jawaban ibu membuatku kecewa. Ibu pikir kalian tidak jadi pergi, lirih ibuku lagi. Kami sudah siap berangkat, bahkan sebagian orang sudah menaiki mobil, jawabku. Wah, ibuku tiba-tiba memanggil dengan nada sendu. Ibu kenapa? Tanyaku khawatir. Apa penyakit ibu berat? Jika iya, aku tidak jadi pergi, lebih baik menemui ibu saja, ujarku dengan cepat. Benar, apa gunanya pergi liburan jika di sana ibuku sedang kesakitan? Tidak, ibu tidak apa-apa, sergah ibuku. Lalu kenapa nada ibu terdengar sendu? Tanyaku lagi. Kembali helaan nafas panjang terdengar. Lama ibuku terdiam sampai Ma'ruf memepetku lebih dekat lagi. Ia terlihat khawatir. Ada apa katanya? Tanyanya. Entahlah, ini dari ibu. Aku pikir dia sakit berat, tapi dia tidak mau mengaku, jawabku. Ibu tidak sakit, tapi perasaan ibu tidak enak. Semalam ibu mimpi aneh. Setelah itu terus saja kepikiran kepadamu. Ibuku menjawab dan didengar juga oleh Ma'ruf. Akhirnya ponsel yang aku pegang diambil oleh Ma'ruf. Ibu jangan khawatir, aku akan menjaga selalu dengan baik. Aku rela mempertaruhkan nyawaku demi dia, ujarnya. Terdengar isak tangis ibuku. Ibu percaya padamu, Ruf. Pergilah, tolong berhati-hati, selalu ingat Allah, ujarnya kemudian. Kenapa ibu jadi sedih begini? Tidak akan terjadi apa-apa. Kami pergi dan begitu banyak orang, kami pergi hanya untuk berlibur. Tak lebih dari itu. Ma'ruf menenangkan ibuku. Aku juga menyahut. Benar, bukankah ibu yang selalu mengatakan bahwa mimpi adalah bunga tidur? Lalu kenapa ibu yang malah resah karena sebuah mimpi? Ucapku. Iya, ibu terlalu kepikiran kalian. Tapi sekarang sudah sedikit tenang. Pergilah, tapi ingat ya, selalu berhati-hati. Iya, kami akan selalu mengingat nasihat ibu. Bahkan aku dan Ma'ruf menjawab bersamaan dengan kalimat yang sama pula. Semua itu mengundang tawa. Bahkan ibuku juga ikut-ikutan. Kalian begitu kompak ya. Aku bersyukur karena kecemasan ibuku jadi teralih. Karena semua orang sudah ada di dalam mobil, tidak bisa bicara lama. Aku pamit pada ibuku dan bergegas menaiki motor yang memang sudah siap sejak tadi. Ayo, mari berangkat, teriak Pak Kumis dari pintu mobil yang paling depan.
Akhirnya rombongan kami berangkat. Aku dan Ma'ruf mengambil tempat paling belakang. Karena baik aku dan Ma'ruf tidak hafal jalan ke tempat wisata yang kami tuju. Beberapa jam berkendara akhirnya tibalah kami di sebuah pantai yang sangat indah, Kute Mandalika. Begitulah orang Lombok ini menamainya. Aku yang baru pertama datang ke sini ternganga takjub melihat keindahan pantai ini. Sedari dulu aku mendengar tentang tempat ini, tapi baru kali ini aku mendatanginya. Wah, lihatlah, pantai ini sangat indah bukan? Tanya Ma'ruf yang berdiri di dekatku. Iya, ini sangat indah, jawabku. Asal kau tahu, meskipun pantai ini sangat indah dan tersohor hingga ke mancanegara, tapi semua ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan cintaku padamu. Ma'ruf memang gemar bercanda. Ada saja yang ia katakan dan lakukan hingga membuatku tertawa. Tapi kali ini ucapannya benar-benar gombal luar biasa. Malah tak kulihat raut canda di wajahnya. Dia terlihat begitu serius. Sebelum menanggapi ucapannya, ia bicara gombal lagi. Wak, aku ingin hidup 1000 tahun denganmu. Tapi usia kita tidak mungkin sampai jauh itu ya. Aku selalu berdoa agar kita bisa bersama juga dihidupkan yang akan datang. Wak, maukah kau sehidup semati denganku? Aku tidak mengerti dengan Ma'ruf hari ini. Baru saja ia menggombal, kini malah terlihat sedih pula. Tanpa ia minta pun aku sudah siap sehidup semati dengannya. Terlalu banyak kebahagiaan yang telah ia berikan kepada aku. 5 tahun lebih hidup dengannya mampu mengubur dan memusnahkan semua kenangan burukku. 5 tahun lebih bersama dengannya membuat aku merasa hidup bahagia di surga. Harta yang banyak, anak-anak yang sehat dan lucu, keluarga dan tetangga yang sangat baik. Serta selama kurun waktu aku bersamanya panen di setiap sawah dan kebun selalu melimpah ruah. 5 tahun bersama hampir tidak ada keluhan yang berarti. Hembusan angin laut mengibarkan jilbab biru yang aku kenakan. Riak ombak yang tenang membuat hatiku malah terseret jauh mengikuti kisah masa lalu. Tiba-tiba hati merasa begitu sedih. Aku mengenang salah satu dosaku pada Muiz juga Tari. Apakah mereka bisa memaafkanku dengan tulus? Wah, kenapa bengong? Pertanyaan Ma'ruf membuatku tertegun, meninggalkan rasa sesal akibat masa lalu. Aku yang belum menjawab pertanyaannya kemudian melirih. Tentu saja, aku suka rela sehidup semati denganmu. Itu adalah impianku juga. Alhamdulillah. Ma'ruf juga melirik sambil melepar pandang ke samudra nan luas di depan kami. Tapi bila seandainya itu tidak terjadi dan aku lebih dulu menghadap Yang Kuasa, apa yang akan engkau lakukan? Apa kau akan menikah lagi? Pertanyaan Ma'ruf kali ini membuatku kesal. Kenapa kata sedih-sedih saja yang ia ucapkan sejak tadi? Apa ini namanya liburan? Karena kesal tapi juga tak mau membuat hatinya kecewa bila aku tak menjawab. Ku katakan saja dengan ngawur, itu tidak akan terjadi karena kita akan mati bersama. Belum sempat Ma'ruf menjawab, mertua dan juga anak kembarku memanggil. Aku dan Ma'ruf memang berada cukup renggang dari mereka. Sengaja berdiri di batu karang untuk menikmati keindahan laut. Bu, cepatlah kemari, kita makan dulu. Iya ya sayang, ibu akan datang, jawabku. Ayo, kita ke sana saja, ajakku pada Ma'ruf. Tanpa menjawab, Ma'ruf menurut dan setelah tiba kami semua makan bersama, dibarengi kelakar dan canda tawa bahagia. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, gumamku dalam hati. Hati terasa begitu puas. Kami semua bergembira dengan terus bercanda. Anak kembarku juga begitu ceria. Aku dan Ma'ruf mengajak mereka bergurau dengan penuh cinta. Begitu juga dengan mertua dan ipar-iparku. Mereka terlihat begitu menikmati liburan kali ini. Di tengah sukacita di antara kami, Ma'ruf tiba-tiba memberi usul. Kita sudah puas di tempat ini. Bagaimana jika kita pindah ke tempat lain agar lebih berkesan? Karena bisa menjelajah beberapa tempat dalam sehari. Aku yang mendengar seruan Ma'ruf langsung saja setuju.
Ya, bisa aku bayangkan bagaimana serunya bila pergi ke beberapa tempat dalam sehari ini. Iya, pasti sangat seru itu, sambutku. Akan tetapi ibu mertuaku tidak setuju. Kita di sini saja, di sini sangat indah, juga semua orang bergembira. Bahkan anak-anakmu juga sangat riang, tolaknya. Bukan hanya ibu mertua, tapi Kak Halimah juga mengatakan hal yang sama. Ia tidak setuju dengan usul Ma'ruf. Benar kata ibu, kita di sini saja. Bila ingin ke tempat lain sebaiknya kita pergi lain waktu saja. Semua orang terlanjur nyaman di tempat ini, ucapnya. Ma'ruf merengut. Entah kenapa ia terlihat tidak suka dengan penolakan ibu mertua dan Kak Halimah. Padahal biasanya ia sangat penurut. Tapi aku bosan di sini terus. Iya kan, Wak? Bahkan ia meminta pendapatku juga. Dan aku menjawab dengan anggukan. Akan semakin seru bila kita pergi ke tempat lain lagi. Pasti semua orang juga suka, Ma'ruf menambahkan. Tapi ibu capek berkendara terus, Ruf. Di sini saja ya. Ibu mertua tetap menolak. Akan tetapi seperti anak kecil, Ma'ruf terus saja kekeh dengan kemauannya. Kita cari tempat yang dekat-dekat lah, agar ibu tidak capek, ucapnya. Ibu mertua terlihat ingin terus menolak, tapi aku mendekat dan merayu. Tak tega melihat Ma'ruf yang tak kesampaian keinginannya. Mau ya bu, pasti semakin seru. Aku yakin anak-anak juga suka kok, ujarku. Ibu mertuaku diam. Kemudian Kak Kodir dan Pak Kumis yang sepertinya mendengar perbincangan kami pun mendekat. Ada apa? Tanya Kak Kodir. Salwa dan Ma'ruf ingin pergi ke tempat lain, jawab ibu mertua. Kenapa? Bukankah di sini sangat indah dan seru? Ujar Kak Kodir. Memang benar begitu, tapi aku ingin sekali melihat tempat lain juga. Aku ingin menjelajah beberapa tempat dalam sehari ini, jawab Ma'ruf. Ya, jika Ma'ruf ingin begitu tak ada salahnya kita ikuti, sela Pak Kumis. Tapi ibu mertua seperti ingin menolak lagi. Tapi dengan cepat Ma'ruf memotong. Ayolah bu, ikuti kemauan anakmu ini kali ini saja. Setelah ini aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Ibu tidak perlu mengikuti kemauanku lagi, lirihnya. Ibu mertua menarik nafas panjang lalu membuangnya perlahan. Baiklah, ucapnya kemudian. Ma'ruf sumringah. Semuanya, mari berkemas. Kita pindah tempat. Kita pergi ke tempat yang lebih indah. Ayo, asik. Ternyata hampir semua orang kegirangan. Aku pikir mereka akan menolak sama seperti ibu mertuaku. Tapi mereka justru menyambut dengan gembira. Awan mulai menghitam mendung menyelimuti langit yang tadi cerah ceria. Kami semua sudah dalam perjalanan menuju tempat lain. Aku yang kembali di atas motor berdua saja dengan Ma'ruf tengada menatap langit sambil berseru. Sepertinya akan hujan ya, ucapku. Biarkan saja. Bukankah akan semakin seru bila kita hujan-hujanan? Jawab Ma'ruf. Benar. Bukankah itu yang aku inginkan? Hujan-hujanan naik motor seperti pasangan remaja yang sedang pacaran itu. Bahkan dulu waktu masih gadis aku sangat menginginkan pacaran dan dibonceng pergi liburan seperti orang-orang. Waktu itu aku hanya bisa menonton tanpa pernah merasakan sekalipun. Meskipun berpacaran dengan Muiz, tapi dia tidak pernah mengajakku berlibur. Setelah menikah pun tidak pernah. Hanya setelah menikah dengan Ma'ruf aku bisa puas berlibur ke sana kemari. Ma'ruf selalu mengerti apa yang aku ingini. Bahkan sebelum meminta ia sudah memberikan dan mengajakku pergi. Hidup dengan Ma'ruf membuatku bahagia tidak terkira. Wah, anggap saja kita sedang pacaran. Seru Ma'ruf. Dia membuatku tersadar dari lamunan. Iya ya, seruku pula. Bersamaan dengan itu hujan benar-benar turun, tak ada gerimis, tapi langsung tumpah dengan lebatnya. Aspal yang kami lewati menjadi basah. Dalam waktu singkat air menggenang di beberapa tempat. Hati menjadi khawatir. Apalagi Ma'ruf semakin ngebut saja meskipun aspal terlihat licin. Kak, jangan terlalu ngebut, jalanan licin, seruku sambil berpegangan dengan erat pada pegangnya. Tidak apa-apa Wak, jalan tidak licin kok. Kamu pegang yang erat ya. Peluk saja yang erat. Ma'ruf tidak menuruti ucapanku. Bahkan ia meminta agar aku berpegangan erat. Aku tidak protes terlalu jauh, malah mengikuti Ma'ruf.
Lalu aku memeluknya dengan sangat erat, karena aku menurut Ma'ruf semakin menambah kecepatan motornya. Padahal bus yang membawa keluarga dan tetangga berada di belakang sana. "Kak, apa sebaiknya kita tunggu yang lain? Kita pelan-pelan saja," seruku lagi. Ma'ruf menggeleng. "Tidak perlu. Aku tahu tempat itu. Aku ingin kita berdua yang sampai lebih dulu," tolaknya. Akhirnya aku diam, tak mau protes dan menyarankan apapun lagi. Hujan turun semakin lebat. Pandangan menjadi semakin kabur saja. Meski begitu, aku dan Ma'ruf terus melaju, malah merasa begitu riang. Sepanjang perjalanan kami terus saling berbicara, bercanda dan terbahak tiada henti. Ada-ada saja yang diceritakan Ma'ruf. Ada-ada saja kelakarnya yang membuat tawaku pecah. Hujan yang deras bukan penghalang bagi kami untuk bersukaria. Bahkan semua itu membuat kami semakin bahagia. Bagi dua insan yang sedang dimabuk cinta, kami berdua terus melaju dalam deras hujan. Tak pernah lepas pula tanganku memeluk tubuh Ma'ruf. Kebahagiaan dan sukacita yang kami rasakan bagai tak berujung. Canda tawa terus saja mengiringi setiap putaran roda kendaraan. Semakin jauh kami melaju, semakin deras pula hujan mengiringi, dan semakin riang dan gembira pula hati ini. Hingga tibalah motor kami di sebuah tikungan tajam yang depannya ada turunan yang cukup curam. "Kak, hati-hati!" Aku berseru melawan suara hujan untuk mengingatkan Ma'ruf. "Jangan khawatir sayang, aku sudah pernah menjajal turunan ini." Ma'ruf yang ada di depan berseru juga. Aku diam, merasa lega karena jawaban Ma'ruf. Dengan sedikit menuruni kecepatan motor melaju menuruni jalanan. Bahkan Ma'ruf kembali bergurau. "Wah, terpleset di sini kita bisa nyebur ke sungai sana." "Tak apa sekalian mandi ya. Kita kan memang sudah basah-basahan begini." "Kakak ini ada-ada saja." Aku menanggapi dengan tawa juga, dan mataku langsung tertuju pada sungai di bawah sana. Sungainya dalam," ucapku. "Iya, tapi cintaku jauh lebih dalam lagi." Ma'ruf menjawab dengan berseru kencang. Ia terbahak hingga motor ikut terguncang. "Kak, hati-hati," seruku cemas. Akan tetapi Ma'ruf tidak menanggapi. Ia masih tertawa hingga motor menjadi oleng. "Astagfirullah, Kak, ada apa ini?" jeritku. "Wah, pegang yang erat." Ma'ruf ikut berseru. "Aku kehilangan keseimbangan. Bip. Salwa, pegang." Dan brak. Aku dan Ma'ruf berteriak sangat kencang. Sebelum motor jatuh menghembus tubuh kami di aspal, masih sempat kudengar suara klakson yang sangat keras dipanjang dari belakang sana. Aku yakin itu bus yang membawa keluarga dan tetanggaku, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Motor kami jatuh dan menyeret tubuh kami hingga akhirnya jatuh ke sungai. Dan brak. "Wah!" Ma'ruf menjerit dan berusaha meraih tubuhku. Ma'ruf menjadikan tubuhnya tameng untuk melindungi diriku. Meski begitu tetap saja kami sama-sama terhempas dan piur. Kami terjebur di sungai dengan tangan Ma'ruf masih mendekap erat tubuhku. Bahkan tubuh Ma'ruf juga terbentur lebih dulu. Sakit. Itulah yang aku rasakan. Dalam keadaan tak berdaya, Ma'ruf masih bisa membuka mata dan menatapku sendu. Bibir Ma'ruf bergerak, seperti mengucapkannya, "Maaf." Kemudian ia terpejam dan tak bergerak lagi. Aku pun tak jauh berbeda dengan dirinya. Setelah itu pun aku merasakan dunia berputar. Pandangan kabur dan akhirnya menjadi gelap gulita. Oke, sudut pandang Salwa selesai. Kita kembali ke sudut pandang Muiz. Ya, bagaimana kabar Muiz sekarang ya? Oke, langsung kita lanjut. "Ayah pulang!" Pekik dan seruan tari menyambut kepulanganku. Kini anakku itu sudah masuk SD. Karena sudah 5 tahun lebih aku dirantau. Kini akhirnya aku pulang setelah tantinya yang mendesak. Juga karena ayah juga terus meminta agar aku pulang. Tari begitu bahagia dengan kepulanganku. Ia terus bergelayut manja sampai aku tak bisa semena-mena. Ada rasa nyeri di hati saat Tari terus saja menceritakan keseruannya saat di rumah Salwa. Jujur saja masih saja ada rasa lain dalam hatiku. Hari-hari kemudian aku jalani seperti biasa bersama Tari. Hingga sebulan kemudian terlewat saat rintik hujan membasahi bumi. Aku masuk kamar di rumah yang baru saja rampung dibuat. Ya,
Ini adalah rumah idaman yang selalu Salwa dambakan dulu. Rumah itu telah selesai dibangun. Tidak terlalu besar, terkesan mungil, persis seperti yang diinginkan Salwa. Namun Salwa tak ada lagi di sisiku. Ia telah dimiliki lelaki lain yang rumahnya bukan hanya besar, tetapi megah. Salwa telah bahagia bersama suami barunya. Dia tidak menderita dan terhina lagi, seperti saat bersama aku. Rintik gerimis berubah menjadi lebat. Aku duduk di sisi ranjang sambil terus mengenang masa lalu. Wajah kusam Salwa berkelebat di pelupuk mata. Gerutuan khasnya juga terngiang. Salwa, apakah dalam bahagiamu kau masih mengingatku? Aku melirik resah. Sejak kembali pulang ke kampung halaman dan kini tinggal di rumah yang dulu diimpikan Salwa, bayangan mantan istriku itu terus berkelebat mengusik hariku. Ada rasa tak ikhlas yang kembali menyiksa. Padahal saat di rantauan, aku sudah merasa baikan, bisa menerima dengan lapang dada. Aku mendesah kembali menguatkan hati. Aku memang bukan suami baik seperti yang didambakan Salwa. Aku tidak bisa membuatnya bahagia. Namun, aku juga tidak pernah main-main dengan Salwa. Hatiku tulus mencintainya. Terlepas dari apapun julukan dan hinaan orang terhadapnya, hatiku tetap mengasihinya. Aku terus termenung memikirkan Salwa. Sementara itu di luar hujan turun semakin lebat. Akan tetapi aku justru mendengar teriakan seseorang yang memanggil nama Tari. Berikut dengan derap langkah yang terdengar sangat tergesa. Tari! Tari! Suara dan derap langkah itu menjauh, seperti menuju rumah ibuku. Karena Tari memang berada di sana, aku tidak terlalu peduli, menganggap hanya teman anakku itu yang datang mengajaknya untuk mandi hujan. Aku biarkan saja, malah merebahkan badan sambil mengenang Salwa. Akan tetapi tubuh yang sudah terlentang sempurna di pembaringan tersentak dan bangkit lagi saat terdengar jerit tangis Tari dari arah rumah mertuaku. Ibu, ibu! Spontan aku meloncat bangun karena hafal betul jika itu suara anakku. Apa yang terjadi? Seruku panik. Bergegas aku bergerak keluar dari kamar. Menerobos hujan aku pun mendatangi rumah ibu. Saat tiba, aku menjumpai anakku sedang meraung dalam dekapan ibuku. Sementara di dekatnya ada Rani, adik Salwa, dalam keadaan menangis juga. Ada apa? Tanyaku jengah. Salwa. Ibuku menjawab terbata. Ada apa dengan Salwa? Tanyaku lagi dengan tidak sabar. Kak Salwa kecelakaan. Saat ini dia sudah dibawa ke rumah sakit besar. Kak Salwa ingin bertemu dengan Tari. Dan jika mau dengan Kak Muis juga. Lemah seluruh persendianku mendengar ucapan Rani. Benar-benar tak menduga jika yang tadi berteriak memanggil Tari adalah dia yang datang membawa kabar buruk. Ayah, antar aku pada ibu. Raungan Tari membuatku tersentak. Iya, mari kita pergi, ucapku kemudian. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku juga mau pergi bersama ibu dan juga paman, ujar Rani. Iya, pergilah. Aku dan Tari akan ke sana juga, sahutku. Bersama Tari aku pun pergi ke rumah sakit menerobos lebatnya hujan. Dalam perjalanan segala macam pikiran buruk berkecamuk. Timbul rasa sesal karena tadi kembali tak ikhlas pada Salwa dan Ma'ruf. Tadi sempat benci dan sakit hati atas apa yang telah mereka lakukan. Apa mungkin karena itu mereka kecelakaan ya? Aku melirik sambil terus melajukan motor. Setelah cukup lama akhirnya kami pun tiba juga. Ternyata Rani dan keluarganya juga baru tiba. Saat sudah memasuki bangunan rumah sakit, seseorang memanggilku dari belakang. Muis, tunggu kami. Aku sempat kaget karena itu suara ibuku. Ternyata benar, ibuku juga datang. Rupanya ia menyusul bersama Kak Rohim. Akhirnya kami semua serempak ke ruangan Salwa. Saat tiba aku mendapati Qadir tengah menangis bertumpu pada tembok. Sungguh, hatiku hancur melihat semua itu. Pikiran burukku semakin menyiksa jiwa. Qadir, apa yang terjadi? Tanyaku cepat sambil menghampiri kakak dari Ma'ruf itu.
Qadir yang masih dalam posisi membelakangi itu segera berbalik. Melihat wajahku ia tersentak. Muiz, lirihnya kemudian. Kamu datang, ucapnya lagi dengan terbata. Iya, kami datang. Bagaimana keadaan Salwa dan Ma'ruf? Tanyaku cepat. Qadir masih saja memandang wajahku dengan raut yang sulit aku artikan. Paman, di mana ayah dan ibu? Tari akhirnya tak sabar bertanya juga pada Qadir yang masih melongo. Qadir kembali tersentak. Iya, mereka ada di dalam. Mari, masuklah. Qadir mempersilahkan kami masuk. Saat berjalan bersisian dengan ia berbisik, terima kasih sudah mau datang. Mohon maafkanlah mereka. Dokter bilang mereka sangat parah, ucapnya sambil menyusut air mata. Aku sudah memaafkan mereka dari dulu, jawabku pelan. Qadir menggenggam erat tanganku. Terima kasih, gumamnya. Setelah berada di dalam ruangan, aku mendapati Salwa dan Ma'ruf dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Seperti kata Qadir, mereka memang parah. Tari yang ada di dekatku langsung berlari menghambur pada ibunya. Ibu, pekik anak semata wayangku itu. Aku melihat Salwa bergerak. Mertua dari mantan istriku yang duduk di sebelahnya kemudian mendekatkan bibir pada telinga Salwa. Wah, Tari datang. Muiz juga datang, ucapnya sambil menghapus air mata juga. Salwa membuka matanya. Hatiku tergelitik saat melihat Salwa setelah sekian lama terpisah. Ternyata ia tak seperti dulu lagi. Meskipun sedang sakit dalam keadaan pucat dan dipenuhi perban, namun aku bisa melihat jika tubuh yang dulu kurus itu telah berisi. Kulit yang dulu kusam dan kucel itu kini putih bersih. Salwa berubah cantik, meskipun sedang tak berdaya dan sakit parah. Semua itu membuat aku malu. Malu pada diri sendiri yang ingin mempertahankannya dan sempat benci, sakit hati, tidak ikhlas. Sedangkan saat bersamaku ia tak bahagia lahir batin. Sedangkan kini saat bersama Ma'ruf, nyata bahagia dan bisa dilihat langsung dari fisiknya. Aku malu telah merasa begitu tulus pada Salwa, tetapi nyatanya telah menyanyiakan dirinya sedemikian rupa. Namun di balik rasa itu timbul rasa lapang dan ridho atas menikahnya dia dengan Ma'ruf. Melihat keadaan seperti ini, hatiku tiba-tiba plong, ikhlas atas apa yang telah terjadi. Rasa benci pada Salwa dan Ma'ruf menguap begitu saja. Kini saat Salwa dan Tari tengah bertangisan, aku pun mendekat. Wah, aku melirih. Dan saat itulah tangis Salwa semakin pecah. Ia menatap diriku dan Tari secara bergantian. Maafkan aku, ucap Salwa di antara isak tangis. Aku sudah memaafkanmu, Wak, jawabku. Aku berdosa padamu dan Tari, ucap Salwa lagi. Kami sudah melupakan semua itu, ujarku. Iya, aku dan ayah sudah memaafkan ibu kok, Tari pun menyahut. Benarkah seperti itu? Ucap Salwa. Ia terlihat menahan sakit. Aku dan Ma'ruf berdosa pada kalian, ucapnya lagi. Kami semua sudah memaafkanmu, Wak. Ibu dan Kak Rohim juga menyahut. Mereka juga datang mendekati Salwa. Syukurlah. Salwa melirih. Wajahnya yang pucat terlihat begitu lega. Tapi hanya sesaat. Ia kemudian mengerang seperti menahan sakit. Wak, kamu kenapa, Wak? Tanyaku jengah. Ibu, Salwa. Semua orang memanggil. Bahkan Ma'ruf yang samanya tak berdaya dengan Salwa ikut pula berteriak memanggil istrinya. Tetapi tak ada respon Salwa. Salwa malah diam tak bergerak lagi. Cepat panggil dokter. Semua orang menjadi panik. Qadir berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter. Tak berselang lama, ia kembali bersama tenaga medis itu. Setelah dokter datang, kami pun menyingkir membiarkan ia memeriksa Salwa. Tangis semua orang pecah.
saat dokter selesai memeriksa dan mengatakan Salwa dalam keadaan koma. Tangis sedih tak berkesudahan mendengar pernyataan dokter, Ma'ruf langsung drop. Ia sama kritisnya dengan Salwa. Semua keluarga semakin terpuruk. Bahkan ibu Ma'ruf sampai pingsan. Aku pun tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya mampu mendekap Tari yang terus meraung. Aku membiarkan anakku itu menangis agar dadanya tidak sesak. Waktu terus berputar. Meski begitu, keadaan Salwa masih sama. 3 hari sudah ia dalam keadaan koma. Tak ada peningkatan sedikit pun dalam kesehatannya. Lain halnya dengan Ma'ruf. Lelaki gigih dan kuat itu malah telah melewati masa kritis. Mungkin saking besar rasa cintanya pada Salwa, ia berjuang untuk segera sehat agar dapat merawat istrinya itu. Di hari ke-7 hatiku tergerak untuk datang lagi menjenguk Salwa. Aku datang seorang diri karena Tari sedang sekolah. Ruangan Salwa yang biasanya selalu ramai nampak lenggang saat aku tiba. Biasanya di luar ruangan selalu ada keluarga Ma'ruf yang menunggu. Tetapi hari ini tidak ada. Dengan perlahan aku masuk. Tetapi langkahku terhenti di tengah-tengah pintu ketika melihat pemandangan di dalam sana. Nampak Ma'ruf yang masih belum sehat betul, bahkan kakinya masih pincang itu, sedang membersihkan tubuh Salwa dengan tisu. Ma'ruf berbicara pada Salwa soal istrinya itu dalam keadaan sadar. "Wak, Mui sudah memaafkan kita." Aku melihat dari raut wajah dan sorot matanya. Jika ia benar-benar tulus, Wak, kita berdua memang pendosa. Jadi wajar jika segala hukuman kita terima. Tetaplah bersabar ya, Wak. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Aku tahu kamu kuat dan pasti sadar lagi. Jangankan cobaan dan hukuman seperti ini, bahkan yang lebih parah seperti hinaan dan cacian bisa kita lewati. Aku yakin kau akan bangun. Aku akan sabar menunggu hingga kapanpun waktu itu tiba. Aku akan menunggu itu, Wak. Nada Ma'ruf terdengar begitu tegar. Tetapi aku melihat air matanya jatuh menimpa tubuh istrinya yang tak bergerak itu. Melihat keadaan yang tak memungkinkan untuk menjenguk, akhirnya aku mundur. Kuurungkan niat untuk menengok mantan istriku itu. Tak mau mengganggu ia yang sedang dilayani oleh suaminya. "Salwa, kau sangat beruntung memiliki suami sebaik dan setulus Ma'ruf. Di dunia ini lelaki seperti Ma'ruf sangatlah langka. Meski kurang dalam segi fisik, tetapi begitu indah hati dan jiwanya." Sambil berlalu meninggalkan rumah sakit, aku bergumam memuji ketulusan Ma'ruf. Semakin sadar pula hatiku bahwa lelaki itu memang yang terbaik untuk Salwa. Aku tak akan bisa menandinginya. Semakin ikhlas dan mantap pula hatiku untuk benar-benar melepas dan melupakan kejadian di masa lalu. Zuhur telah tiba saat aku kembali lagi di rumah. Entah terdorong rasa kasihan, haru, atau apa, aku pun langsung mengambil air wudhu lalu sholat. Setelah selesai sholat aku sujud, lalu memohon pada Allah atas kesembuhan Salwa. Juga berjanji untuk betul-betul melupakan kesalahan Salwa, memaafkan dia dan Ma'ruf. Dalam sujud dan doa aku juga berjanji untuk tak mengenang masa lalu lagi, dengan cara membuka hati untuk wanita lain. Aku berjanji untuk berusaha mencari jodoh lagi, agar dengan begitu Ma'ruf juga Salwa menjadi tenang hatinya, tak lagi dibayang-bayangi kesalahannya padaku. Aku benar-benar begitu khusyuk hingga meneteskan air mata. Tetapi setelah permohonan itu selesai, hatiku semakin terasa lega dan ringan. Tak ada beban apapun lagi yang tersisa. Bahkan seperti ucapan Ma'ruf tadi, aku juga menjadi begitu yakin jika Salwa akan sembuh, padahal sebelumnya sudah merasa pasrah. Hari terus berlalu. Seminggu kembali datang bergulir. Dengan begitu 2 minggu sudah Salwa dalam keadaan koma. Hari ini surya bersinar sangat cerah. Langit biru tak ada awan yang menghalangi sinar mentari menerpa bumi. "Ayah!" Aku yang sedang mencabut rumput pada tanaman yang ada di sawah kaget oleh teriakan yang sangat tiba-tiba. Saat melempar pandang aku melihat Tari berlari di pematang sawah ke arahku. "Ayah!" Kembali Tari berseru. Wajah yang dalam 2 minggu ini selalu murung terlihat begitu cerah. "Ada apa?" tanyaku tanpa menghentikan aktivitas. Tari berhenti karena jaraknya denganku sudah sangat dekat.
Sambil ngos-ngosan ia menjawab, "Ayah, tolong antar Tari ke rumah sakit. Tari ingin melihat ibu." "Memangnya ada apa dengan ibumu?" Aku memotong ucapan Tari. Kata Birani, "Ibu sudah sadar. Ibu sudah sembuh. Ibu sembuh." Tari berseru. Terlihat begitu bahagia. Bahkan anak SD itu mengeluarkan air mata saking senangnya. "Benarkah?" Aku pun memekik. Rumput yang ada di tangan terlepas saking kagetnya. "Iya, ibuku sudah sadar. Dia sembuh." Aku turut senang melihat kebahagiaan anakku. Aku juga lega dan sangat bersyukur karena Salwa sadar kembali. Akhirnya aku dan Tari meninggalkan sawah. Lalu bersama ibu, Kak Rohim, dan Kak Sarah, kami pergi ke rumah sakit tempat Salwa. Kak Sarah pun sudah berdamai dengan hati dengan keadaan. Dia tak membenci dan berusaha tak iri lagi pada Salwa. Ternyata benar. Salwa benar-benar sudah sadar. Kebahagiaan terpancar dari seluruh keluarga Ma'ruf. Tak henti mereka mengucap syukur, meminta maaf dan berterima kasih kepada aku. Bahkan Ma'ruf memelukku dengan sangat erat sambil mengucap terima kasih dan kembali meminta maaf. Demikianlah setelah beberapa hari Salwa akhirnya dibawa pulang dan dinyatakan sehat. Karena itu keluarga Ma'ruf mengadakan syukuran dan kami semua diundang. Kini tak ada lagi rasa canggung dan marah di hatiku pada mereka. Aku benar-benar ridho hingga dengan semangat memenuhi undangan mereka. Dengan mobil sewaan kami sekeluarga berangkat ke rumah Ma'ruf. Begitu tiba kami disambut seperti seorang raja. Keluarga Ma'ruf benar-benar memperlakukan kami sangat istimewa. Keramat tamahan dan hidangan lezat yang begitu banyak terhidang di hadapan kami. Aku sampai merasa tak enak hati dengan perlakuan mereka. Acara penjamuan terus berlangsung. Keluarga Ma'ruf benar-benar mengadakan hajatan besar hingga begitu banyak tamu yang datang dan pergi. Setelah cukup lama duduk di depan hidangan, aku pun pegel, lalu bangkit untuk melihat-lihat sekitar. Aku hendak menuju halaman belakang di mana tempat orang-orang memasak. Tetapi saat keluar lewat pintu samping, tak sengaja aku bertabrakan dengan seorang wanita yang membawa nampan berisi piring. Prang! Tabrakan yang cukup keras ditambah rasa kaget membuat piring yang dibawa wanita itu jatuh dan beruntung tidak pecah. Maaf ya. Aku membungkuk bermaksud memungut piring yang jatuh. Namun bersamaan juga wanita itu melakukan hal yang sama hingga wajah kami menjadi sangat dekat satu sama lain. Dan jantungku berdetak tak lazim saat wajah gadis itu terpampang di depan mata. Kesan pertama, ia begitu cantik, kulit putih dengan bola mata besar yang bulat. Tidak apa-apa, biar aku saja, ucap wanita itu dengan sangat sopan. Akan tetapi aku tetap membantunya mengambil piring itu dan meletakkan lagi di atas nampan. "Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu," ucapku lagi. Wanita itu tersenyum sangat manis. "Akulah yang salah. Tadi tergesa-gesa. Akulah yang harus meminta maaf," ujarnya dengan lembut. Pada akhirnya aku dan gadis itu saling basa-basi, bahkan berkenalan juga. Ternyata dia masih kerabat Ma'ruf. Ya meskipun tidak dekat. Dia tinggal di kampung sebelah dan ternyata dia masih gadis. Alina nama gadis itu. Nama yang indah persis seperti orangnya. Yang membuat aku kaget, ternyata Alina sudah tahu siapa aku. Ia tahu bahwa aku adalah mantan Salwa. Tapi mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hatiku langsung terpaut pada Alina. Membuang rasa malu, aku pun mencoba meminta nomor HP-nya. Dan ternyata Alina memberi tanpa penolakan. Alina begitu ramah padaku, meskipun ia tahu aku ini mantan suami Salwa. Setelah acara syukuran selesai, saat kami semua pulang dan kembali di rumah, hubunganku dengan Alina terus berlanjut, bahkan semakin akrab. Setelah sebulan berlalu, akhirnya aku menyatakan cinta pada gadis itu, dan dia langsung menerima. Aku begitu bahagia. Bahkan setelah kami jadian, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata Kodir yang menelpon. Kodir sudah tahu hubunganku dengan Alina. Dia mengatakan sangat gembira dan bersyukur akan hal itu. Bukan hanya Kodir yang kemudian bicara, tapi Ma'ruf dan ibunya juga.
Bahkan terdengar pula suara Salwa di belakang. Mereka semua mendukung hubunganku dengan Alina. Setelah 3 bulan menjalani hubungan dengan Alina, akhirnya aku mengajak keluarga untuk datang ke rumahnya, yaitu untuk melamar. Aku dan ibu langsung sujud syukur saat Alina juga kedua orang tuanya setuju. Bahkan mereka menginginkan agar kami segera menikah saja. Umur Alina sudah matang dan pas sekali untuk menikah. Maka lebih cepat itu lebih baik, bukan? Kami tidak suka melihat anak-anak pacaran terlalu lama. Kalau sudah sama-sama suka, ya menikah saja, ujar Ayah Alina. Aku benar-benar begitu bahagia, seolah seluruh kebahagiaan yang ada di dunia ini tercurah padaku. Bukan hanya aku yang bahagia, ibu, Tari, dan semua keluarga juga sama. Tak terkecuali Salwa, Ma'ruf, dan semua keluarganya. Bahkan dengan berderai air mata ibu Ma'ruf mendekatiku. Selamat nak Muiz, lelaki baik sepertimu memang seharusnya mendapatkan wanita baik pula. Ibu tahu kau baik dan tulus, tetapi takdir hidupmu bersama Salwa juga Ma'ruf yang memang harus seperti itu, ucapnya. Dengan tersenyum aku menepuk pundak mertua Salwa itu. Bu, mari lupakan masa lalu. Kita sambut masa depan yang penuh bahagia, ucapku kemudian. Akhirnya kami pun pulang dari rumah Alina dengan rasa bahagia. Setelahnya kami mempersiapkan segala sesuatu untuk acara pernikahanku. Setelah beberapa hari semuanya siap, kami pun kembali ke rumah Alina untuk menjemput, karena ijab kabul akan diadakan besok di rumahku. Semua orang bergembira menyambut datangnya Alina, dan saat hari itu tiba, semua keluarga terkumpul. Salwa, Ma'ruf, dan semua keluarganya juga hadir. Pada akhirnya kata sah itu kembali membahana. Aku telah menikah lagi. Kini aku telah resmi menjadi seorang suami. Berangkat dari pengalaman buruk di masa lalu, aku berjanji akan menjaga Alina dengan sepenuh hati, mencintai, dan tak akan pernah menyanyiakannya. Semoga rumah tangga kami sakinah, mawadah, dan warohmah. Semoga ini adalah yang terakhir jodoh hingga jannah. Dan cerita pun selesai. Waduh, ceritanya menarik, sangat menarik sekali ya menurut Mas Nara. Dan tadi yang komen, kayaknya ada yang bakal meninggal atau akan terpisah oleh maut. Ternyata kalian salah. Ternyata Salwa bangkit lagi dan sehat lagi. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata ya, si Muiz mendapat kerabat dari keluarga Ma'ruf. Ini cerita sangat epic sekali sih menurut Mas Nara. Dan ya, tentunya sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya, di cerita yang lain dengan judul yang lain juga. Semoga lebih menarik lagi, dan intinya tetap ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Dan tentunya dari Mas Nara sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oh ya, dan bagi kalian yang baru gabung atau baru join di channel Hikmah Misteri dan bingung nih, ini ceritanya bagaimana, drama rumah tangga itu ceritanya bagaimana? Ya tentunya scroll dan lihat isi channel Hikmah Misteri. Ditonton dari awal, dari part 1 sampai part akhir agar paham dan tidak komen ngawur-ngawur lagi yang membuat Mas Nara semakin bingung. Oke, begitu saja, terima kasih ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye-bye.